Oke, di sebelah gue ada Honda Stylo 160. Kita ketemu motor ini baru berapa minggu lalu ya, udah nyobain juga. Tapi di track tertutup, di lokasi tertutup, nggak ngerasain gimana motor ini dipakai di jalan sesungguhnya. Dan gue udah pakai motor ini selama beberapa hari buat kerja, buat harian juga, buat main. Jadi gue bakal ngasih tahu apa aja yang gue rasain selama pakai motor ini. Makanya tonton terus videonya sampai habis. Nah, kalau bahas soal desainnya sebenarnya kan udah lengkap ya, kemarin di Cikarang itu ngebahas motor ini, tapi sedikit reminding aja, dia emang bener-bener hadir di Indonesia mau ngehajar atau mau ngelawan si Grand Vilano ya. Bisa dilihat dia stylish banget, bentuknya kayak ala-ala skutik Eropa. Terus yang menariknya itu dia pakai ring 12. Kelihatannya kecil ya, peleknya tuh ring 12, tapi ketika disandingin atau disejajarin sama motor-motor Matic yang pakai ring 14, sebenarnya secara diameter keseluruhan sampai ke ban-bannya tuh tingginya sama kayak Matic ring 14. Dan dia udah full LED, lampu depannya LED, dan ini gua pakai malam-malam tuh terang banget. Terus di sini dia ada kayak positioning light atau daytime running light gitu ya. Dan di atasnya itu di sini buat lampu sennya. Jadi udah full LED semua, mantep. Mundur sedikit ke belakang, dia banyak banget kompartemen ini di belakang sini. Biasalah kanan kiri ya kan ada. Terus di bawahnya itu ada lagi kompartemen, tapi fokusnya itu lebih ke buat tempat pengecasan ya. Jadi dia ada USB soketnya di sebelah kanan, terus di sebelah kirinya bisa buat naruh HP. Dan ini HP gue ukurannya sekitar 6 inch, taruh di bawah sini tuh. Nah, bisa tertutup dengan rapat. Buat di bawahnya, dia ada cantelan gitu, dan unik banget. Kalau biasanya kan cantelan-cantelan motor Matic emang udah ada bentuknya gitu lah ya. Nah, ini dia disimpan rapi, bentuknya tuh flat gitu, tinggal ditekan, nah cantelannya keluar. Tapi cantelannya full plastik, tapi seharusnya sih kuat ya buat nampung beban-beban mungkin sampai 3 kilo atau 4 kilo gitu ya. Nah, buat desain dari tengah ke belakangnya nih, dia ada satu yang menarik karena bagian footstep-nya tuh bener-bener dibikin apa ya, seamless gitu, dibikin nyatu sama bodinya, jadi nggak kelihatan. Dan tapi dikeluarin, dia modelnya tuh besi gini ya, beda kayak PC. Kalau PC kan bener-bener bentuknya kayak body plastik gitu, yang nyatu sama bodinya terus dibuka, dia plastik juga. Kalau ini besi. Terus di bagian jok dia pakai, kalau yang versi ABS nih yang paling tertinggi, dia pakai sintetis kulitnya suede. Dan dia udah remote keyless, jadi kalau buat buka joknya itu tinggal dipencet, diputer, nah dipencet gini langsung kebuka nih joknya nih. Nah, di bagian bawah jok ini ada bagasi. Bagasinya sebenarnya gede, cuma nggak terlalu lebar. Nggak tahu kenapa Honda nggak ngasih desain bagasi yang bisa buat masuk helm. Jadi ini helm half-face aja nggak masuk. Cuma ini gue coba buat masukin jas hujan sama kanebo. Ya masih ada ruang lagi lah ya buat satu jas hujan lagi atau tas gitu-gitu. Yang lain masih muat di sini. Buat tangkinya dia sekitar 5 liter kalau nggak salah tangkinya dia. Dan cukup gede lah ya buat sebuah motor ukuran 150 cc. Lanjut ke belakang, dia ada bezel yang tebel banget. Terus lampu belakangnya dia modelnya mikanya agak gelap gitu ya. Dan semuanya sama, udah full LED. Buat di bagian kaki-kaki belakang juga sama, pakai ring 12. Tapi profilnya gede banget, jadi bikin tampilannya tuh donat banget depan sama belakang nih. Nah, ini buat di bagian ruang kemudinya, dia ada panel yang memisahkan ya antara bodi di setang sama si buat speedometernya. Terus ada kayak emblem stylonya, ini timbul, cakep banget. Kalau dinyalain dia ada speedometernya nyala, full digital. Dan speedometernya kalau biasanya kan si Honda motor-motor begini dikasihnya speedometer vario gitu ya. Ini enggak, speedometernya benar-benar baru. Banyak banget informasi di sini yang disajikan, dari mulai fuel consumption real gitu ya. Terus ada MID-nya itu ada trip A, trip B. Terus ada average consumption bahan bakarnya juga, ada speedometer, ada penunjuk jam, dan juga fuel meter. Dan di kanan kirinya itu ada tombol lagi buat nge-adjustment si MID tadi. Sama ada beberapa indikator lagi kayak lampu sen, ABS, dan lain-lainnya juga. Sekarang gue mau ngebahas si posisi duduk si Honda Stylo 160 ini. Gue punya tinggi sekitar 170 cm lah ya, dan bisa dilihat duduknya benar-benar tegak. Posisinya emang dia joknya agak tinggi ya dibandingin Matic-Matic lain.
Dan setangnya juga cukup dekat sama pengendara, jadi nggak terlalu sporty banget karena emang dia apa ya, motornya tuh stylish gitu ya, jadi nggak terlalu sporty. Kalau dibelokin pun ya sebenarnya mentok ya, tapi tangan nggak ngeganggu. Jadi belokin mentok ini walaupun kena dengkul juga, kena paha, tapi nggak sampai tangannya tuh nggak sampai susah gitu ya buat megang si setangnya. Dan sekarang kita coba turunin gimana kaki gue napak apa enggak nih di stylo. Oke. Ini dia nih posisinya kalau duduknya normal ya, posisi berkendara yang nyaman nih segini. Kalau turun bisa dilihat kakinya masih jinjit, lurus kakinya ke bawah, nggak bisa nekuk-nekuk. Padahal joknya itu nggak terlalu tinggi. Mungkin kalau dibandingin sama Aerox gitu ya atau Vespa Matic, itu posisi duduknya lebih tinggi sih Vespa Matic itu. Tapi ini nggak terlalu tinggi, tapi kaki gue masih jinjit, kanan kiri jinjit. Dan kalau nggak mau jinjit ya duduknya agak maju ke depan. Nah, baru nggak jinjit nih. Tapi kalau nyetir kan nggak enak ya duduknya ke depan. Jadi begini posisi ideal. Sebenarnya sih masih oke-oke aja ya. Mungkin kalau yang tinggi badannya 160 juga masih bisa, walaupun jinjitnya itu mungkin lebih parah dari gue, tapi masih aman gitu ya. Mungkin kalau yang di bawah 160 perlu mikir-mikir lagi nih buat bawa si Stylo 160 ini. Nah, karena tadi seperti gue bilang, gue udah nyoba motor ini selama beberapa hari. Sekalian aja gue kasih tahu impresinya gimana ya si motor ini ya. Ntar gue pindah posisi duduk nih biar enak nih. Nah, impresi pertama nih dari nyobain si Honda Style 160 di jalanan real ya, bukan di tempat test ride. Itu ternyata dia punya posisi duduk tuh bener-bener apa bisa dibilang mirip bat Vespa lah, karena emang posisi duduknya tinggi, terus stangnya dekat sama pengendara, dan dia emang agak tinggi daripada motor-motor Matic lain. Jadi bikin posisi berkendaranya kayak Vespa. Cuma kalau Vespa itu kan dia rangkanya monokok. Jadi ketika kita mau belok manuver kanan kiri miring gitu ya ibaratnya, itu agak susah tuh kalau pakai Vespa karena emang nyatu dia, si bodinya itu semuanya nyatu semua. Kaki-kakinya nyatu semua. Nah, kalau di Stylo ini karena dia ya masih pakai mounting juga ya kan, ala-ala emang Matic-Matic Jepang lah. Itu dia lebih enak di bawahnya. Jadi belok-belok tuh bener-bener nurut motornya, cuma emang karena posisinya lebih tinggi aja jadi agak serem ya kalau terlalu miring. Dan dia juga peleknya kecil ring 12, walaupun lebar banget sih depan belakang, tapi masih ada rasa takut lah. Mungkin kalau diganti ban yang lebih empuk bisa makin pede sih nikung pakai si Stylo ini. Terus dari sisi suspensi sebenarnya dia pas dipakai nikung-nikung ya manuvernya enak gitu, anteng, nggak geol-geol, nggak gimana. Tapi yang ya itu salah satu kelebihan lah ya. Kalau dibuat nikung itu anteng suspensi, biasanya kalau buat ngehajar lubang atau jalanan yang nggak rata itu terasa kerasnya. Nah itu terasa banget di Stylo ini karena emang di depan sih agak empuk lah, enak mainnya, ngayunnya enak. Tapi begitu di belakang kayak ya habis ngajar jeglukan gitu kan pasti ban depan dulu itu enak, begitu yang belakang tuh kayak ngebanting banget, dar. Itu bener-bener ngerasainnya jadi apa ya, di punggung gitu, di pinggang tuh agak kebentur lah rasanya. Cuma ketika gue coba pakai boncengan dia lebih main. Jadi emang mungkin antara suspensinya masih baru jadi butuh apa ya, dipakai cukup lama buat biar empuk, atau memang dia karakternya emang buat boncengan berdua. Jadi pakai berdua baru empuk gitu. Nah, buat si performanya Honda Style 160 ini ya mesinnya tau lah ya, 156,9 cc, 1 silinder, 4 klep. Dan dia udah pendingin udara, ESP Plus juga sekarang teknologinya. Dia mesinnya mirip-mirip sama Vario 160 dan itu ngasilin tenaganya kalau nggak salah di 15 sekian PS ya. Terus torsinya tuh ada di 14 sekian Nm atau kalau nggak salah ya. Nanti lihat di infografis aja, pasti infografis lebih bener. Dan impresinya itu mesinnya tuh bener-bener ya karakter Honda lah ya. Dia smooth, nggak terlalu kasar, tapi bisa ngasih performa yang kita mau gitu. Jadi tarikan di bawah tuh bener-bener enak. Ya tengahnya emang agak-agak loyo dikit. Begitu di atas sih dia mau lagi tuh lari. Jadi emang kayaknya harus main gasnya tuh nggak boleh dibejek, harus dipelintir pelan-pelan, diurut ya kalau bahasa anak motor tuh. Jadi kalau diurut tenaganya keluar terus rasanya. Gue udah nyobain buat selap-selip kota, jalanan kosong panjang gitu, itu enak banget motornya. Nggak bisa ngasih performa yang gue mau, walaupun motor Matic sebenarnya nggak difokusin ke performa, tapi gue dapet top speed tadi pagi itu sekitar 107 dan itu belum full semua tenaga keluar. Jadi
Mungkin kalau dapat tempat yang lebih proper lagi mungkin bisa lebih dari 107 kali ya. Dan karena dia mesin Vario, ya tahu sendiri Vario juga di kelas 150 kalau sama-sama standar ya. Itu paling kenceng karena dia enteng juga. Nah, si Stylo ini juga mirip-mirip bebannya sama Vario, jadi harusnya sih performa nggak jauh beda sama si Vario itu. Dan dengan performa yang cukup apa ya, bisa dandelin, si Stylo ini konsumsi bahan bakarnya kita cek ya. Di MID-nya itu tercatat 43,2 km per liter. Nah ini gue disclaimer ya, 43,2 km per liter ini sebenarnya gue pakai bener-bener macet-macetan, bejek-bejekan, boncengan gitu ya. Ya gue nggak mikirin irit-iritan lah ibaratnya kayak gitu, dapat hasil segini dan gue nggak nyangka banget karena gue kira bakal di bawah 40, tapi ternyata masih tetap di atas 40. Bahkan si Honda aja ngeklaim konsumsi bensinnya bisa 45 km per liter. Mungkin kalau gue pakai irit-iritan, pakai metode berkendara EconoRide, dia bakal bisa sampai ya mungkin 48 gitu ya kali ya. Karena emang kemarin gue sama sekali nggak mikirin irit, gue cuma mau tahu performanya gimana, jadinya ya 43,2 km per liter. Nah tadi habis gue pakai kebut-kebutan, gue mau bahas pengeremannya nih. Jadi habis gue pakai ngebut-ngebut, gue coba pengeremannya, nggak tahu kenapa mungkin karena masih baru ya. Jadi si tarikannya si rem ini enak banget, empuk, halus, dan ngasih pengeremannya juga nggak kayak Honda-Honda pada umumnya yang dulu-dulu ya. Jadi bener-bener di rem ya dia ngeremnya juga sesuai apa yang kita tarik dari sini. Jadi nggak langsung tiba-tiba jeglek gitu, pakem banget, nggak, halus banget. Apalagi sekarang yang Stylo ini dia ABS di depan, jadi kalau kita mendadak banget, ngeremnya kenceng banget, ya ABS-nya nyala, jadi nggak bakal slip tuh ban depan. Cuma ban belakang belum ABS, walaupun dah yang versi ABS ini udah pakai cakram belakangnya, tapi cakram belakangnya belum ABS. Jadi kalau di rem belakang yang kenceng itu masih bisa ngunci juga. Nah kalau yang CBS dia nggak pakai ABS depan belakang, tapi dia ada kombi brake. Jadi kalau di rem yang kiri, yang depan juga ikut ngerem dikit kayak gitu. Sebenarnya oke-oke aja sih di motor 150 ya, jarang lalu ngerem mendadak banget sampai ngepot juga jarang, ngebut-ngebut yang terlalu ekstrim juga jarang, apalagi ini motor matic gitu ya. Jadi sebenarnya pengereman ini udah cukup banget sih buat si Stylo 160. Oke cuy, jadi setelah gue pakai beberapa hari, ya motor ini sebenarnya worth it banget buat dibeli, apalagi harganya tuh ada di sekitar 27 jutaan buat yang CBS, dan yang buat ABS ini harganya di sekitar 30 jutaan. Jadi kalau secara harga dia mepet-mepet nih sama si Grand Vilano dari Yamaha, tapi dia pakai mesinnya 125 cc, tapi udah pakai teknologi hybrid. Walaupun hybridnya itu cuma 3 detik di awal ya, tapi itu ngebantu banget buat konsumsi bahan bakar. Tapi harganya mirip-mirip sama ini, jadi kalau dibandingin performa emang jauh. Sementara kalau bener-bener yang Apple tuh sebenarnya ada di Vespa. Cuma di Vespa itu harganya ada di 50 jutaan. Jadi gue ngerasanya motor ini tuh kayak mau ngelawan Grand Vilano tapi dikasih Vespa juga nih. Jadi kanan kiri semuanya disikat sama dia dan banyak banget yang tertarik. Jadi bagaimana menurut lo? Beri komentar ya di kolom di bawah, dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video otomotif berikutnya, dan sampai jumpa di next video. Dadah!